Halo peserta didik sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur keruangan kota dan bagaimana perkembangan kota tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Halo peserta didik semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun Anda berada. Di pertemuan hari ini, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Nah, seperti apa struktur keruangan dan perkembangan desa tersebut? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ya. Silakan diperhatikan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang kota, silakan Anda perhatikan terlebih dahulu beberapa gambar berikut ini. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda simpulkan dari gambar-gambar tersebut? Terutama yang berkaitan dengan pengertian kota. Apa sih yang dimaksud dengan kota? Selama ini mungkin kita sering mengucap ataupun mendengar kata kota. Tentu, kota ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang tinggalnya di kota. Nah, berikut pengertian kota secara umum. Kota adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah non-pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. Hal yang menonjol yang membedakan antara kota dengan desa adalah desa merupakan masyarakat agraris, sedangkan kota non-agraris. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara desa dengan kota. Pertanyaannya, bagaimanakah suatu wilayah bisa dikatakan sebagai sebuah kota? Mari kita lihat karakteristik kota berikut. Yang pertama adalah karakteristik kota itu jika dilihat dari fisiknya adalah sebagai pusat perekonomian. Wilayah kota merupakan pusat perekonomian untuk memasarkan hasil produksi, jual beli, tukar menukar, dan transaksi bagi warga di wilayah sekitarnya maupun penduduk kota sendiri. Pusat perekonomian ini merupakan daya tarik bagi masyarakat di sekitar kota untuk melakukan aktivitas di kota seperti liburan, belanja, dan bermain. Lalu, karakteristik yang kedua adalah sebagai pusat pemerintahan. Kota merupakan pusat pemerintahan yang mengambil kebijakan dalam menentukan arah pengembangan kota dan wilayah sekitarnya. Selain itu, kota merupakan wilayah yang memiliki lokasi strategis, sehingga nilai ekonomisnya sangat tinggi. Lalu, karakteristik yang ketiga adalah bangunan lebih dominan gedung. Salah satu ciri fisik kota adalah bangunan dominannya gedung. Intensitas penggunaan lahan di kota sangat tinggi, sehingga kepemilikan penduduk terhadap lahan sangatlah terbatas. Maka, dengan kondisi ini, kota tidak dapat berkembang secara horizontal, akan tetapi lebih memungkinkan untuk berkembang secara vertikal. Kemudian, karakteristik selanjutnya adalah mata pencaharian lebih didominasi non-agraris. Dengan intensitas penggunaan lahan yang tinggi, kecil kemungkinan ada wilayah yang bersifat pertanian. Lahan-lahan di kota dimanfaatkan sebagai lahan industri dan jasa. Jadi, masyarakat kota bekerja di sektor industri dan jasa. Selanjutnya adalah kondisi masyarakat heterogen. Banyak penduduk dari berbagai wilayah datang ke kota dengan berbagai tujuan. Ada penduduk yang datang dengan tujuan bekerja, sekolah, tugas, dan lainnya. Karena daya faktor tersebut, beberapa penduduk menetap di kota.
Pendatang tersebut telah memiliki karakteristik sendiri yang telah terbentuk dari daerah asalnya. Selanjutnya, karakteristik kota berikutnya adalah masyarakatnya lebih bersifat individualis. Kebanyakan penduduk kota cenderung lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Sikap individualis ini terjadi akibat persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup antara sesama anggota masyarakat kota yang cukup tinggi, sehingga masing-masing penduduk memiliki kesibukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Karena sifatnya yang individualis tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan atau tetangga yang semakin renggang. Selanjutnya adalah hubungan sosial bersifat Gesellschaft. Gesellschaft adalah hubungan sosial antar anggota masyarakat hanya sebatas pada bidang-bidang tertentu. Hubungan sosial ini tidak didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan, akan tetapi didasarkan pada hubungan fungsional seperti rekan kerja, teman sekolah, dan lain-lain sebagainya. Hal ini tentu akan berbeda dengan penduduk desa yang didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan bermasyarakat. Karakteristik berikutnya adalah adanya segregasi keuangan. Segregasi merupakan pemisahan yang dapat menimbulkan kompleks-kompleks tertentu, misalnya perumahan elit, kompleks perkantoran, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan adanya pemisahan ini dapat berakibat konflik di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang terakhir, karakteristik kota itu adalah tidak terikat norma agama dan norma sosial. Interaksi masyarakat kota dengan dunia luar sangat luas, sehingga budaya baru dapat mempengaruhi kehidupan. Masyarakat kota umumnya berpandangan lebih rasional jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Nah, ini adalah beberapa karakteristik kota yang kita bahas pada hari ini. Dan tentu kalian sudah memahami bagaimana suatu kota itu bisa dikatakan sebagai kota ketika dia memiliki karakteristik-karakteristik yang barusan kita bahas. Selanjutnya adalah pola keuangan kota. Pola keuangan kota merupakan hasil penggabungan karakteristik dan struktur khas yang dapat membedakannya dengan desa. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan pola keuangan kota ini. Yang pertama adalah teori konsentris yang dikembangkan oleh Burgess, seorang sosiolog Amerika. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago tahun 1924, ia berkesimpulan bahwa pola keuangan kota memperlihatkan zona-zona konsentris. Pusat zona-zona lingkaran merupakan inti kota yang paling ramai, dan semakin ke tepi, kegiatan ekonomi akan semakin berkurang. Pola keuangan kota yang dikemukakan oleh Burgess ini bisa Anda perhatikan pada gambar berikut. Di gambar itu terdapat 5 zona. Jadi Burgess ini membagi kota itu menjadi 5 zona. Zona yang ditunjukkan oleh angka 1 merupakan zona pusat kegiatan atau daerah pusat kegiatan. Daerah ini dianggap sebagai jantung kota yang merupakan pusat kegiatan bisnis, tempat pusat-pusat pertokoan, gedung-gedung, kantor pos, dan segala macam ini. Kemudian yang kedua atau zona 2 adalah zona peralihan. Merupakan zona industri manufaktur, industri ringan, dan wilayah permukiman orang-orang terpandang. Kemudian yang ketiga atau zona yang ketiga adalah wilayah pemukiman masyarakat berpendapatan rendah. Wilayah ini merupakan tempat tinggal kaum buruh yang menempati rumah-rumah susun. Nah, ini adalah wilayah ketiga atau zona ketiga. Selanjutnya, zona keempat adalah zona pemukiman masyarakat kelas menengah. Kemudian yang kelima atau zona yang kelima adalah zona pengaju atau pinggiran desa kota. Daerah ini ditandai dengan adanya pengaju, yaitu penduduk yang bekerja di kota akan tetapi tinggal di pinggiran. Nah, ilustrasinya bisa Anda perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah ilustrasi dari
teori korosentris yang dikemukakan oleh penulis. Teori yang kedua adalah teori sektoral yang dikemukakan oleh Humanoid pada tahun 1939. Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa pola keuangan kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor. Pusat kegiatan terletak di pusat kota, namun pola keuangan berkembang mengikuti sektor-sektor yang bentuknya menyerupai sebuah irisan. Adanya irisan ini disebabkan oleh faktor geografis, yaitu bentuk lahan dan pengembangan jalan. Menurut teori ini, setidaknya ada 5 zona dari wilayah kota. Yang pertama, atau yang ditandai oleh angka 1, merupakan daerah pusat kegiatan atau jalan kota yang merupakan pusat kegiatan bisnis. Lalu yang kedua adalah zona 2, yaitu tempatnya daerah grosir dan manufaktur. Zona 3 merupakan pemukiman kelas rendah. Kemudian yang ditandai oleh angka 4 merupakan zona keempat, pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima atau zona 5 merupakan pemukiman kelas atas. Nah, ini adalah contoh dari atau ilustrasi dari teori sektoral yang dikemukakan oleh Humanoid. Selanjutnya adalah teori inti berganda, dikemukakan oleh Harris dan Ullman sekitar tahun 1945. Teori ini beranggapan bahwa struktur pola keuangan kota tidak sesederhana seperti dalam teori konsentris atau teori sektoral. Hal tersebut disebutkan dalam satu kota terdapat lokasi tertentu yang bisa berfungsi sebagai inti kota dan merupakan pusat pertumbuhan baru. Oleh karena itu, dalam satu kota kemungkinan terdapat beberapa inti sebagai pusat pertumbuhan atau pusat pertumbuhan baru. Contohnya adalah pelabuhan, pasar, dan lain sebagainya. Nah, menurut teori berganda ini, ada setidaknya 9 kawasan atau zona yang terdapat di satu kota ini. Yang pertama atau yang ditandai oleh angka 1 merupakan pusat kegiatan bisnis atau kawasan pusat bisnis. Kemudian yang ditandai oleh angka 2 merupakan zona industri ringan atau perdagangan besar. Yang angka 3 zona pemukiman kelas rendah. Kemudian angka 4 merupakan pemukiman kelas menengah, dan yang ditandai dengan angka 5 zona pemukiman kelas atas atau kelas tinggi atau orang-orang kaya. Kemudian yang membedakannya dengan teori-teori lainnya bahwa di sini ada angka 6 itu zona industri berat. Yang ke-7 ada zona bisnis pinggir kota atau inti kota lainnya yang lebih kecil dari inti kota utama. Kemudian yang ke-8 adalah zona permukiman pinggir kota, dan yang ke-9 adalah zona industri. Nah, ilustrasinya bisa Anda perhatikan pada gambar ini. Ini adalah teori inti berganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman sekitar tahun 1945. Nah, ini adalah beberapa teori terkait dengan pola keuangan kota. Teori pola keuangan kota telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya, pola keuangan tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sekalipun demikian, teori-teori pola keuangan kota tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pola keuangan kota yang sebenarnya. Berdasarkan kondisinya, pola keuangan kota dapat diklasifikasikan menjadi hal-hal berikut. Yang pertama adalah inti kota. Inti kota pada dasarnya merupakan pusat daerah kegiatan suatu kota. Di pusat daerah kegiatan ini terdapat ruang-ruang kota berupa kompleks pertokoan, pusat pemerintahan, perkantoran, terminal, dan lain-lainnya. Nah, ilustrasinya bisa Anda perhatikan pada gambarnya. Ini merupakan inti kota. Lalu yang kedua adalah selaput inti kota. Selaput inti kota ini terjadi karena inti kota tidak mampu lagi menampung jumlah penduduk beserta kegiatan-kegiatannya, hingga
inti kota akan mengalami perkembangan. Nah, Anda perhatikan di sini juga ada gambar inti atau ilustrasi dari selaput inti kota. Kemudian yang ketiga adalah kota satelit. Merupakan wilayah yang terbentuk di luar inti dan selaput inti kota. Kota satelit merupakan kota kecil yang mendukung kehidupan kota utama. Kota satelit dapat berubah menjadi kota tersendiri jika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh adalah Depok. Kota Depok dahulu sekitar tahun 1970-an merupakan kota satelit dari kota metropolitan Jakarta. Namun, sekarang sudah menjadi kota yang berdiri sendiri. Nah, ilustrasinya bisa Anda perhatikan di dalam gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah suburban. Suburban adalah daerah yang berada di sekitar pusat kota yang berfungsi sebagai pusat pemukiman dan industri manufaktur. Penduduk di daerah suburban juga mempunyai kegiatan di wilayah inti kota. Mereka setiap harinya pulang pergi dari lokasi pemukiman ke tempat kerja. Biasanya suburban ini adalah wilayah orang-orang yang bekerja di kota, kemudian tinggalnya di wilayah suburban. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah kota. Yang pertama adalah lokasi. Faktor lokasi akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kota untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh penduduknya. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Kondisi geografis akan mempengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis yang relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang jika dibandingkan dengan kota daerah pegunungan yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan baik itu orang maupun barang. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk dapat disebutkan oleh dua hal. Yang pertama adalah internal, yaitu perkembangan secara alami yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Lalu perkembangan dari segi eksternal yang berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota yang masuk ke dalam kota, atau sering kita istilahkan dengan urbanisasi. Lalu faktor yang keempat adalah adanya aktivitas penduduk. Kegiatan yang ada dalam kota tersebut, terutama kegiatan perekonomian. Perkembangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kegiatan yang meliputi faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Ada juga faktor eksternal yang meliputi permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan daerah yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan sebuah kota. Cepat atau lambatnya perkembangan kota itu akan dipengaruhi oleh 4 faktor ini, yaitu lokasi, faktor geografis, perkembangan penduduk, dan aktivitas kota itu sendiri. Kota sebagai satu perwujudan aktivitas manusia senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Suatu kota berawal dari komunitas kecil yang lama-kelamaan akan berkembang menjadi sebuah komunitas besar. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam perkembangan sebuah kota. Yang pertama adalah tahap geopolis. Tahap ini tercermin adanya perkampungan yang semakin maju, meskipun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Ini tahap pertama dari perkembangan kota. Kemudian, yang kedua tahapannya adalah tahapan polis. Ditandai oleh munculnya pasar yang cukup besar, serta munculnya beberapa kegiatan industri, meskipun pengaruhnya masih terbatas. Oleh sebab itu, pada tahap ini sudah terlihat kenampakan suatu kota, walaupun masih dalam skala kecil. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap metropolis. Tahap metropolis ini merupakan penampakan suatu kota yang sudah berkembang cukup besar,
Hal ini disebabkan oleh fungsi-fungsi suatu kota sudah mendominasi kota-kota kecil yang berada di sekitarnya, misalnya Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, tahapan megapolis. Tahapan megapolis ini ditandai oleh perubahan perilaku yang hanya berorientasi pada materi. Standarisasi ukuran lebih diutamakan daripada bentuk dan kehidupan birokrasi yang cukup. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap geranopolis. Tahap ini tahap yang ditandai dengan kondisi perdagangan yang mulai menunjukkan adanya gejala penurunan. Artinya apa? Tahap ini adalah tahap dimulainya kemunduran suatu kota hingga berujung pada kota mati. Serta yang terakhir adalah tahap nekropolis. Tahap ini disebut juga sebagai kota mati. Hal ini disebabkan oleh adanya peperangan, kelaparan, penyakit atau wabah yang melanda kota tersebut. Keadaan itulah yang mengakibatkan timbulnya kemunduran fungsi-fungsi kota, sehingga menunjukkan gejala-gejala kehancuran. Nah, itulah setidaknya ada 6 tahap dalam perkembangan kota yang dimulai dari tahap eopolis hingga tahap nekropolis. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa permasalahan terhadap kota. Kalau misalkan kita runut dari awal hingga akhir, mungkin tidak akan pernah habis dari bahasan kita untuk membahas tentang permasalahan kota ini. Jadi kita simpulkan beberapa saja permasalahan yang sering muncul di kota. Yang pertama adalah tingginya tingkat urbanisasi yang menyebabkan terdapatnya seluruh area atau wilayah kumuh, peningkatan kriminalitas, kemiskinan, dan sebagainya. Ini adalah salah satu permasalahan kota, terutama kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, akibat banyaknya aktivitas penduduk, maka besar kemungkinan akan terjadinya pencemaran air tanah, udara, ataupun pencemaran suara. Yang ketiga adalah akan terjadi kemacetan lalu lintas, karena semakin tingginya mobilitas penduduk untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu yang keempat adalah akan sering terjadi konflik sosial akibat multikultural yang terdapat di kota. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang ada atau yang sering terjadi di wilayah kota. Baik, peserta didik sekalian, demikianlah yang bisa kita bahas mengenai struktur keuangan kota dan bagaimana perkembangan kota tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat Anda pahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.